Halo semua, di tutorial yang ketiga ini, sebelum kita masuk ke topik yang lebih serius, saya mau membenarkan dulu apa-apa yang salah yang di tutorial yang kedua ya. Yang belum lengkap, kita lengkapi dulu sebelum kita masuk ke topik yang lebih mendalam. Apa aja yang kurang dari sini? Kita mulai dari file index yang kita bikin di tutorial sebelumnya ya. Yang pertama adalah ini di HTML ini kita tuh nggak ada yang namanya HTML attribute. Jadi ini perlu ditambahkan seperti ini ya. Ini gunanya untuk menambahkan language attribute ke HTML. Jadi browser bisa mengetahui website kita itu bahasanya apa gitu. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan di HTML kita kan kosong gini ya. Kalau kita refresh, nah ini ada language and US dan ini tuh di set berdasarkan dari setting yang ada di sini ya. Di general settings. Misalnya kita ganti bahasa Indonesia di mana ya? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kita save. Ini akan download bahasa yang baru ya, jadi mungkin agak sedikit lama. Kita tunggu sebentar. Ya, ini telah disimpan, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita refresh lagi di sini, nah ini bahasanya menjadi ID gini ya. Dan ini memang ini sesuatu yang wajib untuk ditambahkan di website kita. Yang kedua yang kurang lagi adalah di ini ya body. Kalau kita lihat di sini kita bodinya masih ini ada customize support ini diambil dari WordPress dengan JavaScript, tapi kita bisa menambahkan dynamic class seperti ini. Body class. Nah, kalau kita refresh, maka di body akan bisa lihat ini ya, ada banyak sekali tambahan HTML class yang bisa kita gunakan untuk mendesain website kita. Misalnya kita mau, ini kan ada di home, di blog page ya. Kalau kita klik di salah satu artikel misalnya, ya ini akan lihat body class-nya akan berubah jadi single post gitu ya. Dan ini bisa kita gunakan untuk mendesain, misalnya kita mau background yang berbeda atau mungkin font yang berbeda di setiap ya halaman yang berbeda gitu. Ini memudahkan untuk itu ya. Dan ini juga wajib untuk ada di setiap WordPress karena ada plugin yang akan menambahkan di sini, ada child themes yang bisa menambahkan tambahan body class atau menghilangkan atau mengubah body class yang dinamis ini ya. Ini istilahnya dynamic classes ya, dynamic class atau dynamic HTML class yang ada di WordPress. Yang kedua ada dynamic class juga yang disebut dengan post class. Ini harus ditambahkan di artikel ya, atau di post. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di artikel ini cuma sekedar artikel gini ya. Tapi kalau kita refresh, setelah kita tambahkan tadi, nah ini kan kita bisa lihat ada beberapa kelas yang ada di sini. Ada ya statusnya apa, ada formatnya apa, terus ada kategorinya apa juga bisa masuk di sini. Jadi itu memudahkan misalnya kita mau ganti fontnya kalau tiap kategori berbeda gitu bisa kita lakukan dengan custom HTML class ini ya, dinamis class ini ya. Terus yang selanjutnya yang kurang adalah ini ya, di body class. Ini sejak WordPress kalau nggak salah 5.2 atau 5.3 itu ada tag baru yang untuk di ini ya setelah body class. Kalau WordPress kan ada yang di WP head, di ini ya di head tag, terus ada juga WP footer itu sebelum penutupan dari body tag ini. Dan sekarang di WordPress 5 itu kita punya yang namanya WP body open. Nah, ini kalau kita refresh sebenarnya nggak ada apa-apa sih mestinya. Nah, ini ya, ada tambahan dari WordPress, ada class name support dan lain sebagainya. Tapi ini tambahan dari WordPress itu ya. Kita bisa lihat ini mungkin support untuk misalnya Gutenberg dan lain sebagainya bisa ditambahkan di sini. Ini wajib. Selain itu yang masih salah lagi itu mungkin di
untuk SEO ya di blog info name ini ya. Sebenarnya nggak ada yang salah di sini, ada hidden menggunakan H1. Tetapi yang biasanya kita lakukan itu kalau misalnya kita ada di homepage, itu kita menggunakan H1, karena ini kan nama websitenya itu. Tetapi kalau sedang berada di artikel atau di halaman lain, itu kita menggunakan paragraf atau menggunakan div aja. Jadi H1-nya nanti akan, ini kan H1 ya, dan di artikel ini judul artikelnya juga pakai H1, jadi ada double H1. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi ya untuk best practice-nya biasanya yang dilakukan tuh ini nggak menggunakan H1 karena yang ditonjolkan adalah artikelnya gitu, bukan nama websitenya. Ketika berada di halaman artikel gitu. Caranya kita menggunakan conditional seperti ini. If is home, salah ketik ya. Nah, kita menggunakan paragraf aja deh. Biar lebih mudah untuk di style ya. Dan juga biasanya kita kan ada link ya, kalau judulnya ini diklik, kita kembali ke homepage gitu ya. Ini biasanya kita menggunakan, kita kasih ID deh. Site title, biar bisa di style dengan mudah ya. Ini mestinya sama dengan yang ada di sini, kita ganti juga. Kita juga ganti site title. Jadi gini ya, dua-duanya menggunakan site title dengan blog name dengan link ke homepage. Kalau kita lihat di halaman yang homepage, yang benar-benar homepage ya, nggak akan ada perubahan, cuma ada ini jadi link ya. Kalau kita lihat linknya sudah benar. Tapi kalau di halaman yang artikel, kalau kita lihat karena ini berubah menjadi paragraf, itu jadi kecil ya. Dan ini harus kita benarkan di style sheet menggunakan ini ya, CSS site title. Nah, ini site title-nya dirubah jadi site title. Font size-nya kita ganti mungkin 35 pixel, besar enggak ya. Margin 0, padding 0. Font width. Oh, ada yang salah ketik di sini. Site title. Site title. Oke, sudah benar kayaknya. Oh, maaf. Site title A. Kalau kok nggak masuk ya? Oh ya, kita refresh karena ada caching-nya ya. Pengaturannya kita rubah dulu di permalit deh. Ya, ini seperti ini ya. Satu-satunya kita juga harus reset semua. Kita tambahkan seperti ini, dan ini juga
Seperti ini. Ketika kita bolak-balik pas sudah sama persis ya. Ya ini caranya untuk style elemen yang berbeda dengan style yang sama. Kita bisa menambahkan ID atau class name di elemen tersebut. Di sini kita menggunakan set title ya. Dan ini juga sudah best practice. Kesalahan yang selanjutnya itu ada di ini ya. WP nav menu. Ini kan kita menggunakan ini ya, fungsinya ini sebenarnya sudah benar, tapi ini ya kesalahannya di sini. Oh iya, desainnya kayaknya salah juga ya, tapi nggak apa-apa. Kita nanti benarkan. Di tampilan menu, ya ini kan sudah nggak ada masalah ya, sudah benar ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ininya kita hilangkan, jadi nggak ada menu yang ada di navigasi utama itu kosong, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini jadi nggak ke-style dengan benar ya, karena ini di WordPress itu secara default, itu jika tidak ada menu yang assign atau yang aktif di lokasi tersebut, dia akan menampilkan list dari halaman yang ada, dari semua halaman yang ada di list di sini semua gitu. Dan ini jadi nggak cantik, kita harus menambahkan lagi. Cara paling mudah itu dengan menggunakan yang disebut fallback ya, fallback callback. Fallback CP. Kita bisa menambahkan seperti ini. Nah, kalau kita sudah callback-nya kita set sebagai false, callback kita false-nya seperti ini ya. Tone false ini. Tambahkan seperti ini, kalau menunya nggak ada, kita lihat akan hilang sama sekali. Karena ketika ini nggak ada, kita set sebagai ya null ya, sebagai false. Terus kalau kita tambahkan di sini, akan tampil seperti biasa. Kesalahan yang kedua di ini ya, di teksnya kita ini, itu adalah karena di stylenya kita ini tidak support untuk multi navigation gitu. Jadi kita nggak bisa menambahkan navigasi yang ada hierarkinya, ada sub navigation gitu nggak bisa ya. Kita kasih contoh aja di sini. Kita aktifkan, misalnya ini untuk post ya, salah satu post hello world, saya tambahkan ke menu, dan saya taruh sebagai ini ya, sub dari home misalnya. Nah, kita tambahkan seperti ini, dan kalau kita refresh, nah jadi error. Jadi ini sebenarnya bukan error, tapi ini karena stylenya kita belum mendesain menu ini biar support untuk sub navigation, jadi keluarnya kayak gini. Cara yang benar itu tentu saja untuk mensupport ini ya. Jadi kita nanti mungkin di tutorial selanjutnya saya akan kasih tahu caranya untuk men-style navigasi biar bisa support sub navigation di desktop maupun di mobile. Dan mungkin untuk tutorial JavaScript juga ya di situ ya. Nah, di sini cara paling mudah untuk menonaktifkan ini gitu. Dengan di indeks ini, di navigation menu ini kita menambahkan parameter depth. Depth itu kedalaman dari itu ya. Menu ini ya, navigasi menu ini kalau kita refresh, nah hilang yang navigasinya tidak akan ditampilkan. Jadi tidak akan rusak. Jadi intinya itu sebenarnya best practice dari sebuah tim itu bahkan bahwa apapun yang dilakukan oleh user, tim itu nggak boleh rusak gitu gampangnya, nggak boleh kelihatan error gitu. Walaupun kalau setiap ada fitur yang ada di WordPress ini, kalau fitur ini diaktifkan oleh user, mestinya tim itu harus support atau tidak. Kalau misalnya tidak support pun ya nggak boleh kelihatan rusak gitu. Best practice-nya seperti itu, dan itu yang bisa kita tes. Nah, cara paling mudah untuk ngetes ini semua Teams nanti, saya install aja deh sekarang biar lebih mudah ya. Itu dengan menggunakan Team, saya kok lupa namanya. Theme unit test, ya ini dia. Ya, theme unit test itu adalah file XML yang bisa kita import ke WordPress kita untuk ngetes. Jadi ini gunanya hanya untuk di lokal atau di untuk testing environment aja ya. Jadi gini,
kita coba di sama-sama. Ini alamatnya ada di sini dan nanti saya akan tulis di deskripsi ya. Jadi kalau teman-teman mau nyoba untuk ngetes Teams-nya Teams yang sedang dipakai itu bagus atau enggak, bisa menggunakan ini. Di sini ada linknya, kita download dulu. Kita save di sini. Terus kita gunakan peralatan impor yang ada di WordPress. Ya, ini kita di WordPress ini ya, kita pilih WordPress, kita pasang importernya, dan ini plugin yang sudah bawaan dari WordPress ya sebetulnya ya, cuman kita memang nggak diinstal dari awal. Ya, ini jalankan pengimpor. Tapi kayaknya kok lemot ya ini ya, ngimpor ya. Mungkin dari sini mungkin ya, dengan menggunakan importer ini kita bisa taruh filenya yang ada di sini gitu ya. Kita taruh di sini, terus kita unggah dan import. Nanti dia akan ngimpor seperti biasa. Cuman ini kayaknya lemot, jadi saya mau pakai WordPress CLI aja. Komennya mudah sih, saya copy dulu filenya yang mau diimpor. Oh ya, kalau ada yang belum tahu tentang WordPress CLI, bisa lihat di kanan atau kiri ya. Nanti ada link atau link di bawah untuk tutorialnya. Kita import seperti ini, WP import. Salah nih kayaknya. Kok nggak muncul ya? WP import. Kayaknya ada satu argumen lagi, saya lupa. Create user atau apa ya? Oh ya, ini ya. Author create. Nah, ini akan mengimpor file yang ada di sini ya. Nah, ini jauh lebih cepat daripada dengan menggunakan WordPress ini, karena sering time out gitu ya kalau menggunakan importer yang ada di tools ini. Jadi untuk menghindari itu kita impor menggunakan ini aja. 1 hour later. Nah, bisa dilihat di sini kalau importer sudah selesai ya. Dan di sini kita bisa lihat sudah ada banyak post baru. Kita tambahkan di sini pengaturan, membaca, kita naikkan menjadi 20 deh biar gampang lihatnya. Nah, gunanya dari tadi itu import dari semuanya ini itu kita bisa lihat dari importer ini ada 58 item, ada 50-an item yang telah 50-an artikel dengan berbagai jenis itu yang bisa kita gunakan untuk ngetes apakah Teams kita tuh bisa menampilkan konten dengan baik gitu. Karena ada berbagai macam. Kita lihat beberapa contohnya di sini. Misalnya ini blog image ya. Nah, kalau kita lihat ini bisa memperlihatkan kalau artikel ini bisa ditampilkan dengan baik ya. Misalnya ini ada artikel yang besar sekali atau kecil sekali, nah seperti ini misalnya. Ini artikel ini harusnya ini nggak ada di sini nih. Ini gambarnya ini harusnya berada di dalam kotak yang ada di sini nih. Nah ini kan masih salah, jadi ini harus dibenarkan nanti di style sheet-nya. Terus misalnya embeds gitu ya. Ini juga bisa dicek ininya ya. Kalau misalnya embed YouTube video dan lain sebagainya, apakah sudah benar atau belum, ataukah sudah responsif atau belum gitu ya. Itu bisa dicek nanti di sini ya, misalnya ini. Ya ini ada Twitter, ada YouTube video, ini apakah sudah konsisten dengan Teams yang ada. Ini harusnya kan harus lebar gitu ya misalnya. Ini juga Twitter dan lain sebagainya. Ini harus ditampilkan dengan sempurna. Nah ini misalnya kalau saya bikin kecil, nah ini kan nggak benar, ini masih salah di Teams-nya. Ini kita harus benarkan style sheet-nya biar support untuk video ini biar nggak keluar dari ini ya kotak yang ada di sini. Jadi akan resize dengan baik. Itu mungkin untuk tutorial selanjutnya saya akan benerin ini semua sih.
Yang menarik itu adalah link pages di mana ya? Mestinya ada sih. More text. Bukan ini ya. Misalnya di artikel ini deh. Daripada nyari ya, kesusahan. Kita sunting postnya. Di WordPress itu sebenarnya ada fitur untuk membagi sebuah artikel menjadi beberapa halaman gitu. Kayak di website-website news ya, biasanya ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 di satu artikel gitu, biar page view-nya banyak biasanya. Kita bisa gunakan misalnya di sini page break gitu ya. Pemisah halaman ya, ini kita bisa pisahkan halaman 1, misalnya kita juga bisa pisahkan lagi pemisah halaman yang kedua gitu ya. Terus kita perbarui simpan. Nah, kita tampilkan di sini. Dan bisa dilihat di sini, ini nggak kelihatan ya halaman 1, halaman 2-nya. Nah, caranya itu mudah sekali. Di artikelnya, di dalam post artikel ini, kita tambahkan di bawah the content, kita tambahkan fungsi yang disebut WP link pages. Mestinya ada di salah satu artikel yang ada yang kita import tadi, cuma saya nggak apa artikelnya, judulnya apa. Dan kalau kita refresh, oh ini salah ketik lagi. Nah, ini kan ada halaman 1, 2, 3. Kalau kita klik, ada jadi halaman kedua, halaman ketiga gitu ya. Nah, ini fitur yang bawaan dari WordPress yang harus kita support. Jadi semua yang ada di WordPress itu harus kita support untuk biar pengguna itu bisa ngapa-ngapain kontennya. Tim yang solid itu adalah tim yang tidak akan rusak ketika dipakai oleh user dengan cara apapun gitu. Mau dijungkir balikin, mau ditambah plugin apapun, itu Teams tetap bekerja dengan baik. Itulah kenapa best practice itu sangat penting ya di Teams ya. Kalau kita tadi misalnya salah menggunakan fungsi misalnya menambahkan navigasi, kita tidak menambahkan fallback, callback ataupun depth argumen ini ya. Nah, ketika user tidak mengesan menu di sini atau menggunakan multi level ketika navigasi itu tidak support, pasti kita akan dapat komplain dari pengguna Teams tersebut kan, loh kok rusak gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan best practice dan menggunakan fungsi-fungsi yang benar, itu bisa dipastikan hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Nah, sekian dulu untuk tutorial hari ini, dan untuk tutorial ke depan kita akan masuk ke Teams development yang lebih rumit lagi ya, yang lebih serius nanti. Terima kasih.